dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita siap untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih adik-adik. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu. Yang pertama, Filomena Pauline, hadir Ibu. Lydia Jelaus, Veronica Huta, hadir Ibu. Rizka Lisa, hadir Ibu. Amelia Julian Mores, hadir Ibu. Yati Sanahinda, hadir Ibu. Rosalia Siana, hadir Ibu. Ignacia Paula Putra, hadir Ibu. Francisca, hadir Ibu. Ya baik, hari ini hadir semua ya? Ya Ibu. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan kepada adik-adik berkaitan dengan eksplorasi karir. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, menurut adik-adik apa itu eksplorasi karir? Silakan Rizka. Menurut saya eksplorasi karir itu menjelajah pilihan karir Ibu. Baik, mungkin ada teman lain lagi? Saya Ibu. Ya silakan. Menurut saya eksplorasi karir itu adalah kemampuan individu untuk mencari informasi tentang karir. Baik, terima kasih dari teman Rizka, dari adik yang disebutkan tadi. Baik, apa yang adik-adik jawab tadi itu benar. Jadi, Ibu akan meluruskan jawaban dari adik-adik bahwa eksplorasi karir yaitu pemberian informasi atau pemahaman untuk membekali adik-adik semua untuk mengetahui minat bahkan maupun potensi yang ada dalam diri adik-adik dan bisa adik juga bisa mengelola informasi berkaitan dengan karir. Yang berikutnya itu ada tujuan eksplorasi karir. Baik, tujuan eksplorasi karir yaitu yang dimana upaya bagi individu untuk mengembangkan kesadaran akan bakat, minat serta potensi mereka dalam lingkungannya sehingga individu bisa mendapatkan tujuan karir. Jadi tujuannya itu sangat penting, yaitu untuk untuk membantu individu mengembangkan potensi maupun minat dan bakat yang ada dalam diri individu tersebut agar bisa menetapkan tujuan karir mereka. Ini akan membantu adik-adik dalam mengatasi tantangan yang akan datang. Membagikan adapun manfaat eksplorasi karir, yang pertama itu mengetahui minat bakat. Jadi manfaat dari eksplorasi karir ini itu sangat penting. Yang pertama itu mengetahui minat bakat. Jadi adik-adik harus mengetahui minat ataupun bakat. Jadi beda ya, minat dan bakat. Jadi kalau bakat itu yang ada sejak lahir, tapi kalau minat itu hal yang kita sukai dengan adanya berjalannya waktu, kita menyukai suatu hal atau kita tertarikkan akan suatu hal untuk mencapai keinginan dari adik-adik. Yang berikut mengetahui kemampuan. Jadi mengetahui kemampuan ini yaitu yang dimana adik-adik harus bisa mengetahui potensi maupun kemampuan apa yang ada dalam diri adik-adik agar bisa agar adik-adik juga berpikir begini. Jadi saya sudah mengetahui kemampuan saya di bagian ini. Jadi saya bisa menetapkan tujuan karir saya itu akan kemana. Jadi adik-adik pun dengan mengetahui kemampuan ini, adik-adik bisa menetapkan karir maupun bisa memilih jurusan sesuai dengan apa yang adik-adik suka. Yang berikut itu mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jadi mengetahui kelebihan dan kekurangan ini yaitu
dari adik-adik semua mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Oleh karena itu harus bisa mengenali diri sendiri, kekurangan maupun kelebihan apa yang ada dalam diri adik-adik agar bisa membantu adik-adik untuk menetapkan tujuan karir. Yang berikutnya itu merencanakan aktivitas yang mendukung karir individu. Jadi merencanakan aktivitas ini yaitu di mana adik-adik harus bisa mencari contohnya aktivitas yang mendukung karir. Contohnya kalau Rizka itu minatnya di bola voli. Oleh karena itu dia harus mencari aktivitas seperti melatih bola voli untuk bisa mengembangkan karirnya. Baik, kita masuk ke dalam langkah eksplorasi karir. Yang pertama itu evaluasi diri. Jadi untuk mencapai eksplorasi karir dan sukses itu hal yang mendasar yaitu evaluasi diri. Dan di mana evaluasi diri ini yang pertama yaitu kita harus menggali lebih dalam tentang diri sendiri. Dan kita mencari tahu bagaimana diri kita baik dari kekurangan maupun minat dan bakat dari adik-adik. Yang kedua itu penelitian karir. Jadi penelitian karir ini yaitu baik penelitian karir ini yaitu di mana kita adik-adik harus bisa mencari tahu tentang dunia kerja maupun peluang-peluang yang berada di sekitar adik-adik. Jadi adik-adik harus bisa untuk mencapai karir adik-adik tersebut. Apalagi kalau setelah lulus SMA harus belum kuliah, adik-adik juga memilih untuk bekerja dulu. Oleh karena itu adik-adik harus meneliti dulu berkaitan dengan lapangan kerjanya bagaimana, habis itu peluang kerjanya juga bagaimana. Yang berikutnya itu pengembangan keterampilan. Jadi pengembangan keterampilan ini yaitu mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan karir yang telah ditetapkan. Keterampilan ini sangat penting di dunia kerja maupun di dunia atau di dunia pengembangan keterampilan ini sangat penting untuk di dunia kerja. Oleh karena itu adik-adik harus mempunyai keterampilan baik itu public speaking maupun hubungan antara satu dengan yang lain. Berikut ada tantangan dalam eksplorasi karir. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman. Memang satu tantangan ini juga kurang pengalaman. Adik-adik pasti kurang pengalaman berkaitan dengan karir maupun baik. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman. Jadi adik-adik untuk menentukan karir yang sukses juga adik-adik harus mempunyai pengalaman. Baik itu pengalaman yang selama adik-adik sekolah berkaitan dengan minat maupun bakat adik-adik atau baik dalam akademik maupun non akademik. Yang kedua yaitu kebingungan mengenai pendidikan lanjutan. Adik-adik tentu masih bingung untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA nanti mau kemana maupun ambil jurusan apa. Yang berikut keterampilan soft skill yang kurang terasa. Jadi sangat penting adik-adik yang dimana ketika adik-adik berada di lingkungan kerja atau di suatu lingkungan, di suatu masyarakat, tentunya ada soft skill. Contohnya itu public speaking. Public speaking itu sangat penting agar komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar itu berjalan dengan lancar. Baik, ada hambatan eksplorasi karir. Yang pertama yaitu kurang pengetahuan tentang pilihan karir. Yang kedua yaitu tekanan sosial dan keluarga, dan yang ketiga yaitu keterbatasan akses informasi. Saya mengatakan di bagian tekanan sosial dan keluarga. Tentu ketika adik-adik memilih jurusan nanti tentu ada tekanan maupun tekanan sosial dari keluarga. Contohnya
tentunya ada keterbatasan informasi berkaitan dengan karir, apalagi kalau berada di suatu daerah yang notabene itu lingkungan masyarakatnya sangat rendah untuk mengakses informasi tentang karir. Ada solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan. Yang pertama yaitu peningkatan program pembinaan karir di sekolah. Jadi pembinaan karir di sekolah ini sangat penting. Oleh karena itu, sebagai guru BK, yang pertama yaitu peningkatan program pembinaan karir di sekolah. Jadi sebagai konselor harus bisa membantu adik-adik untuk mengembangkan maupun memahami potensi yang ada di dalam diri adik-adik agar bisa mengembangkan bakat maupun mengembangkan apa yang diinginkan oleh adik-adik tersebut. Yang kedua yaitu penyediaan sumber daya informasi. Jadi di setiap sekolah itu harus menyiapkan maupun harus memberikan informasi lebih banyak untuk menyebarkan kepada adik-adik tentang informasi berkaitan dengan karir maupun profesi-profesi setelah lulus SMA. Yang ketiga yaitu dukungan keluarga dan komunitas. Jadi dari dukungan dari keluarga yang dimana keluarga selalu memberikan motivasi kepada baik anak mereka maupun orang di sekitar mereka. Begitu juga komunitas itu yang dimana mereka saling memotivasi satu sama lain untuk membantu adik-adik mengembangkan bakat maupun minat yang ada di sini. Baik, yang keempat yaitu pelatihan soft skill. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan materi. Oleh karena itu, sekarang kita proses diskusi. Yang mau bertanya maupun yang mau menceritakan pengalamannya, mungkin ada, silakan. Saya Ibu. Oke, silakan. Baik, nama saya Ini biasa dipanggil. Jadi di sini saya mau bercerita pengalaman bahwa waktu kita kelas 2 SMA kita diberikan layanan oleh guru BK terkait dengan jurusan yang akan kita ambil, tetapi itu sudah secara garis besar saja poin-poin saja, misalnya kuliah di jurusan apa, terus mau ke kampus yang mana, terus dikasih kampus-kampus yang unggul dan juga akreditasi prodinya juga baik. Dan di sini saya menceritakan pengalaman terkait dengan menggali atau mencari informasi. Waktu kami SMA kelas 2 mau naik kelas ke kelas 3, kami diberikan tugas untuk mencari informasi terkait dengan perkuliahan kami atau yang mau melanjutkan kerja, di mana kami diberikan salah satu Google Form itu untuk kami membuat sebuah video dengan mencari atau menggali informasi dari Instagram. Di situ kami mencari video-video kreatif dan terkait dengan perkuliahan nanti yang akan kami lanjutkan. Bisa jadi. Baik, mungkin ada adik-adik lagi yang mau menceritakan maupun ada hal yang harus ditanyakan atau Sudah ya, Bu. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas pelajaran adik-adik. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, Ibu minta satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Ibu, baik, kita memberikan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu dari mana eksplorasi karir di Indonesia para langkah lalu menyiapkan siswa untuk masa depan mereka dengan memahami diri sendiri. Eksplorasi berbagai pilihan karir serta mendapatkan dukungan dari orang tua dan guru, siswa dapat mengambil keputusan
Iya, silakan tulis di kertas nanti dikumpulkan di tempat kalian Alma West. Baik, Baik, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Miss. Baik ya. Terakhir kita minta salah satu teman kita untuk doa. Ria Ibu. Iya, Ibu. Iya. Marilah Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Bismillah saya membuat doa ini untuk ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Karya. Oke, kegiatan kita, kegiatan layanan kita pada pagi hari ini berakhir sampai di sini. Terima kasih adik-adik. Terima kasih.